welcome to Breakdown Channel Universe. Kali ini balik lagi ke konten discussion kita. Dan kali ini kita mau membahas sesuatu yang sedang jadi pembicaraan dari fans nih, dimana ada detail baru yang muncul tentang Spider-Man Far From Home dan juga film Venom Let There Be Carnage nih guys ya. Jadi apa yang bakal terjadi? Katanya bakal ada crossover antara film Venom Let There Be Carnage dan juga film Spider-Man No Way Home guys. Jadi bakal connect-nya dari mana nih kira-kira? Menarik nih kalau dari yang beredar ya. Jadi bikin penasaran juga kan. Soalnya kan emang udah dipastikan ya sama sutradara si Venom. Tanya bakal ada crossover. Andy Serkis. Kan dia tidak memastikan loh. Dia memastikan, dia cuma bilang pasti akan terjadi. Iya. Pasti akan terjadi lah. Tapi gitu belum tentu di No Way Home. Iya, belum tentu. Kalau kata di Serkis kan. Ya belum tentu juga di Venom 2 kan. Bisa jadi nanti Venom 3 lah atau Spider-Man 4. Who knows? Atau di Marvel Spider-Man PS4. Iya benar ya, benar. PS5 cuy. PS5 ya benar. Nah, tapi kan yang menarik tuh sebenarnya kenapa topik ini keangkat itu kan dari postingannya si Tom Hardy. Bukan ya? Itu bukan postingannya Tom Hardy ya? Ada orang yang foto bareng sama Tom Hardy. Iya. Dan si Tom Hardy-nya pakai topi Spider-Man No Way Home. Iya. Topinya topi kru. Jadi, wah, apakah Tom Hardy bakal muncul di Spider-Man No Way Home? Mulai deh tuh. Rumor ini muncul ya. Padahal bisa aja cuma topi biasa. Cuman ada satu detail baru lagi di mana ini kan waktu beberapa hari yang lalu tuh ada private screeningnya Venom Let There Be Carnage. Di mana? London, di Inggris. Nah, UK. Di London. Nah, mereka tuh di situ kan private screening dan ada speech-nya dari Tom Hardy yang benar-benar nge-keep banget gitu kan untuk biar ini tuh nggak kemana-mana gitu kan informasi tentang private screeningnya. Dia ngomongin post creditnya. Komentar dari orang-orang yang nonton itu juga itu udah mulai masuk langsung spesifik ke post credit scene-nya. Jadi kayak seakan-akan tuh post credit scene-nya tuh kayak wah banget gitu kan. Emang bakal terjadi hal wah apa di Spider-Man di Venom. Terus juga udah mulai ada yang membocorkan ya. Mungkin kita nggak bakal ngomongin bocorannya di sini, tapi ya inilah ya kita bilang post credit scene yang ngebocorin ini bilang kalau post credit scene dari Venom Let There Be Carnage ini connect ke Spider-Man No Way Home. Ini kan yang jadi orang percaya atau enggak, tapi jadi ini tuh mulai dibumbu-bumbui dari ekspresi senengnya para fans ini yang setelah nonton private screeningnya Venom Let There Be Carnage kan. Iya. Nah terus mulai ada bumbu-bumbu dan gue bilangnya bumbu karena bisa aja itu benar, bisa juga itu salah kan. Iya. Nggak semuanya itu. Ya sebenarnya sih ekspresi orang-orang gitu kan, tanggapan orang-orang pas first screening ini gitu kan. Semua orang bilang filmnya bagus, overall bagus gitu kan. Cuman pas post credit scene ini rata-rata tuh orang yang nonton bilang oh my god gitu loh, kayak hebohnya kayak gitu. Fokusnya di situ seheboh itu berarti kan kayak ini berarti sesuatu yang aman. Ada something gitu. Ya makanya terus tiba-tiba muncul, gue bisa bilang ini asli atau ini juga palsu. Jadi bisa walaupun keluarnya berbarengan setelah si private screeningnya ini selesai, itu tuh bisa dibilang ada kemungkinan palsunya juga karena memang banyak banget yang suka masukin oknum. Misalnya ada oknum masukin informasi yang kayak gitu kan, cuma untuk memenuhi desire-nya para fans. Nah, karena kan possibility berarti kalau Venom bakal muncul di Spider-Man No Way Home crossover. Nah, apa nggak keramaian itu film? Udah gitu banyak rumor, udah rumor si
dua Spider-Man sebelumnya bakal muncul, rumor udah pasti juga bakal ada villain yang lain, villain yang cross universe, villain yang originsnya dia ada gitu kan, ada Scorpion, terus juga bakal muncul lagi Mysterio, bakal muncul lagi yang lain-lain gitu kan, jadi kayak terus ditambah lagi villain yang lain ini emang gak bakal keramaian, emang budget produksinya semahal apa ini Spider-Man No Way Home ini. Kebanyakan sih karakternya. Cuman kalau dilihat dari IMDb resminya gitu kan, yang muncul itu sih baru si Electro sama Dr. Ock kan, villainnya. Maksudnya yang lain-lainnya itu belum ke-reveal gitu loh, maksudnya apakah iya ada apa enggak, apalagi nambah lagi sekarang di Venom versi Tom Hardy kan. Kayak menurut gue agak kebanyakan juga kalau ditaruhnya di mid scene filmnya gitu. Kalau menurut gue. Lu gimana Dik? Ya penuh banget sih. Iya sih. Ya pengen sih connect kan, soalnya ini kan film Spider-Man terakhir kan. Bingung juga nih si apakah Spider-Man Tom Holland ini ketika connect ini apakah dia yang nyebrang atau Sony-nya yang nyebrang dan jadi crossover. Nah itu. Menarik. Dua caranya kan cuma dua antara dua itu. Soalnya sampai sekarang juga kita masih bingung, belum di reveal gitu. Maksudnya ini Dr. Ock ini masuk ke universe-nya, dimensinya MCU ini gimana? Gitu kan, belum dikasih tahu caranya gitu kan gimana. Apakah yang dari universe lain ini masuk ke MCU atau nanti salah satu karakter dari MCU-nya pindah ke universe Sony gitu kan. Jadi kita masih tahu gitu. Nah, kalau cara yang pertama, Spider-Man nyebrang, yang perlu diperhatikan tuh menurut gue sih purpose-nya. Dia ngapain nyebrang? Iya. Kenapa dia tetap nggak stay aja di universe-nya sendiri? Kalau yang kedua, yang kalau misalnya nyebrang, pasti akan ada apa ya? Kenapa Venom nggak ketemu sama superhero yang lainnya? Kenapa cuma ketemu sama Spider-Man? Kenapa nggak ketemu sama Avenger? Bakal ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Iya, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi semua itu sebenarnya tergantung sama deal-dealan antara Sony sama Marvel. Benar. Jadi kalau misalnya nih memang si Venomnya nyebrang ke MCU gitu kan, memang nyebrang ke MCU, kalau cuma sekedar nyebrang biasa gitu kan, ya udah sama aja kayak si Alfred Molina, maksudnya si Doc Ock, terus si Green Goblin, ya udah nyebrang aja gitu kan. Cuman karena film terakhir Spider-Man kan berarti ada kemungkinan kalau possibility si Spider-Man ini bakal pindah universe ke universe SPU-MC kan. Iya kan? Nah kalau misalnya emang katanya bakal pindah universe ke SPU-MC, sekarang namanya SMU ya? SSU. Sony Marvel Sony Spider-Man Universe. Namanya ganti lagi terakhir. Sony Spider-Man Universe. Sekarang udah difokusin jadi Spider-Man. SSU, Sony Spider-Man Universe. Ribet ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya Sony Spider Universe Sony pokoknya gitu kan. Nah kalau misalnya pindah kan otomatis ini bakal jadi. Sebenarnya ini bukan film terakhir. Masih ada film crossover satu lagi di Marvel. Dan film crossover satu lagi ini dicurigai adalah Doctor Strange yang Multiverse of Madness kan. Oh iya. Gitu. Menyambungkan jadi canon. bisa aja mungkin si villain-villainnya dari universe Sony pindah dulu ke MCU gitu kan. Terus konflik terus mereka tuh belum balik. Jadi endingnya Spider-Man No Way Home ini mereka belum balik. Makanya judulnya No Way Home kan. Itu sebenarnya No Way Home itu bukan buat si Spider-Man yang nggak bisa pulang, buat tapi villain-villainnya yang nggak bisa pulang. Kalau menurut gue sih gitu, villain-villainnya nggak bisa pulang dan akhirnya masih di konflik yang sama, Multiverse of Madness. Dia pindah ke Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah di sini jadi film terakhir crossover Spider-Man sepertinya ya. Sepertinya, atau mungkin ada film yang lain kita misalnya, tapi konflik yang villain yang dari luar ini pindah ke, maksudnya crossing universe ini bakal panjang. Sampai akhirnya nanti final filmnya Spider-Man gitu kan. Akhirnya Spider-Man in another case atau gimana caranya dia pindah ke universe Sony. Nah disitulah baru si Sony mengembangkan sendiri universe-nya, si MCU tetap dengan universe sendiri. Dan menurut gua bakal ada deal baru antara Sony sama si Marvel. Iya harus. Tapi nggak pakai embel-embel Spider-Man, maksudnya Spider-Man-nya Peter Parker, Miles Morales.
iya. Belum di keluarin juga padahal udah di-tease kan dari awal. Udah di-tease dari awal. Dari film pertama. Mungkin kan. Dari film pertama. Tapi gue sempat mikir loh teori-teori jorok ya kan. Pas di trailernya Spider-Man kan ada petir-petir kuning tuh. Jangan-jangan tuh bukan Electro tapi Miles Morales. Oh iya bener. Iya kan? Iya kalau di gamenya bisa ngeluarin tinju listrik ya. Oh. Ya itu teori jorok sih. Tapi untuk di level entry kayaknya enggak sih. Masa tiba-tiba datang si Miles Moralesnya sejago itu. Jatuhnya lebih jago daripada Peter Parker, Tom Holland ya. Tapi sebenarnya kayak nyambungin film-film Spider-Man dulu itu kayak jorok banget sih. Maksudnya cuman gara-gara multiverse terus bisa nyambung ke film-film sebelumnya. Kayak gimana gitu. Nah, makanya gue percayanya sebenarnya walaupun gue pengen banget ada 3 Spider-Man di satu film ini, kayaknya emang gak bakal ada. Iya. Kalaupun ada mungkin universe-nya nggak diceritakan persis seperti universe Spider-Man film sebelumnya. Iya. Kalaupun ada ya. Bisa jadi. Kalaupun ada atau ya. Tapi ya who knows juga gitu kan. Soalnya yang gue lihat sekarang Sony ini emang kayak mencoba untuk catch up gitu ya. Maksudnya mencari celah untuk biar dia bisa win dari MCU sebenarnya dari MCU untuk mengembangkan universe dia. Iya, saya mau mandiri. Dan semua project yang pernah dikerjain sama dia. Jadi kayak untuk bikin connecting the dots, orang nggak lagi mikir itu film versi lama nggak nyambung gitu kan. Jadi bakal connecting the dot gitu kan. Yang bakal menang banyak sebenarnya Sony. Gitu kan, karena bakal keikut pamor, pasti film-film Spider-Man jadul ketonton semua lagi, gitu kan. Nah makanya sekarang kalau misalnya Sony-nya menang, si Marvel-nya mana mungkin sih kayak cuman ya udah boleh Sony boleh, pasti dia minta sesuatu. Iya. Jadi kayak bargaining position-nya ya. Tapi, nah terus, flow kalau gua rasa nih pribadi gue. Film Spider-Man No Way Home ini sama Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu tuh kayak flow-nya tuh mirip-mirip kayak Avengers Infinity War sama Endgame. Di Endgame kan banyak banget karakter keluar kan, dan kita nggak kayak expect gitu loh kayak sebanyak itu karakter keluar gitu kan. Nah kayak di No Way Home ini tuh endingnya bakal gantung untuk lanjut ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah disitulah gongnya kayak Endgame-nya gitu, ntar kayak keluar semua tuh karakternya yang udah film lama mungkin, atau mungkin Tom Hardy, atau mungkin Venom yang dulu ya juga, siapa namanya pemeran? Si Topher Grace itu ntar nongol di Doctor Strange juga mungkin ya. Gue sempat pikir begitu sih. Kalau menurut gue terlalu banyak karakter yang bakal dikeluarin kalau bisa sampai segitunya gitu. Walaupun ini ada juga kan tadi baru keluar kan si pemerannya ngejokes gitu kan. Itu nge-troll guys, nge-troll. Jangan percaya. Nge-troll banget gitu kan. Dia bilang, "Yes, gua bakal itu I mean gitu in kan. Spider-Man. Jangan bilang siapa-siapa, gua bakal ada di situ. Terus nanti bakal datang si ini, si itu, bakal ada Ghost-nya Ben Solo, bakal ada Batman-nya Keaton, bakal ada Ben Affleck, DC dan segala macam." Itu dia nge-troll. Kesana-sananya nge-troll. Tapi yang gua nggak habis pikir adalah ada aja orang yang nanya gitu. Dan sebenarnya ada aja orang yang percaya. Kenapa nggak lu tanya NME-nya sekalian itu yang ada di yang di NME-nya kenapa NME-nya crossover ya? Iya kan? Hidup lagi. Kenapa nggak lu tanya si yang jadi Mary Jane, yang jadi Gwen Stacy gitu kan? Tanya aja semua. Harry. Iya anjir. Iya, karena mereka tuh terlalu berpikir kalau ini film ini bakal jadi crossover. Sebenarnya yes bagus gitu kan, banyak karakter, tapi emang sebanyak apa sih produksinya No Way Home ini? Kalaupun misalnya kayak ya beneran kayak crossover, mungkin feeling gue tuh bakal kayak crossover kecil-kecilan ala Civil War gitu loh, yang nggak bombastis banget gitu lah. Tapi bisa juga punya potensi kalau ternyata crossovernya segitu. Cuman
emang nggak keramaian, emang bakal diceritain semana gitu kan storyline-nya. Itu harus itu kalau cocokan yang paling cuman kayak satu cuman film abis gitu loh cerita crossover. Spoiler warning gitu, misalnya spoiler warning yang ada di bocoran katanya gitu kan, itu kan si siapa namanya Eddie Brock yang di Venom itu dia tiba-tiba masuknya ke MCU terus nonton TV tayangan TV-nya beritanya Spider-Man, terus dia bilang si Venom bilang apa gitu, I hate this guy kalau nggak salah ya, atau I wanna eat this guy, tasty atau gitu, this guy he looks tasty, delicious atau apa gitu, lupa gitu kan. Tapi ya udah mungkin cuma sekedar sampai situ kali mungkin, dan tidak perlu diucapkan kalau Venom bakal jadi hero di universe itu, enggak ya, mungkin cuma sekedar kayak muncul Venom di post credit scene atau muncul Venom di MCU atau gimana, mungkin cuma sekedar kayak gitu. Tanpa harus terlibat kayak Venom bakal ketemu Spider-Man bakal nggak perlu, cuman mungkin cuma sekedar itu. Toh juga karakternya Venom kan baik. Iya. Jadi hero sih. Anti-hero. Kadang baik, kadang ya jahat. Atau mungkin kalau mau crossover bisa niru polanya DC, seriesnya DC, kayak DC Infinite Earth tuh kalau yang Flash kayak Crisis. Jadi universe-nya tuh colliding, terus habis itu udah saling bantu-bantu aja tuh, pindah-pindah universe segala macam. Cuman terlalu rumit sih. Ngebingungin nanti buat ceritanya sih. Ya kalau dari sedangkan konfirmasinya si Kevin Feige kan waktu itu bilang ya, Spider-Man tuh satu-satunya hero yang bisa pindah-pindah universe. Jadi kalau yang dari universe lain masuk MCU kayak nggak bakal mungkin pindah-pindah universe gitu. Paling Spider-Man-nya si Tom Holland doang gitu yang bisa pindah-pindah, tapi entah gimana caranya. Mungkin relasinya dia sama Doctor Strange mungkin dia bisa pindah-pindah universe kan. Karena kan Tom Holland bakal ke universe Sony, ntar bisa balik lagi gitu. Nggak tahu cara gimana. Tapi kalau yang lain sih kalau menurut gua kayak cuman sampai No Way Home atau nggak Doctor Strange in the Multiverse of Madness doang mereka ada di MCU gitu. Menurut gue bakal terus-terusan. Iya, bakal cuman sekedar crossover kayak gitu untuk apa ya, bikin alasan kenapa film-film banyak project film sebelumnya itu doang. Dan itu pun ya masih teori, bisa aja emang tidak diakui juga. Iya. Karena Sony bakal membangun universe-nya sendiri gitu loh. Ya kan seperti yang Kevin Feige bilang gitu. Kevin Feige kan dia bisa aja Alfred Molina emang villain di MCU. Bisa jadi. Bisa aja Green Goblin emang film di MCU. Cuman dia diadaptasi ulang aja. Iya, diadaptasi ulang aja gitu. Bisa aja storyline-nya benar-benar beda, bisa aja. Jadi secara nggak langsung walaupun ada si Doc Ock, tapi belum tentu Doc Ock dari Spider-Man-nya Sam Raimi. Iya. Varian. Iya, kalau varian berarti kan ini. Berarti kan bukan dari Sony dong. Iya, kalau varian kan berarti bukan dari Sony. Mudah juga. Sama gitu. Iya. Jadi konklusinya bakal connect nggak dari semua clue-clue yang tadi, dari semua yang mengarah-ngarah ke connecting the dots tadi, bakal muncul nggak, beneran nggak kalau si Venom ini bakal muncul di Spider-Man No Way Home? Secara kan Venom kan muncul duluan kan, jadi kayak agak logis aja gitu, tiba-tiba dia masuk ke MCU untuk nanti join. Jadi pas kita nonton Venom nanti tanggal 1 Oktober, ternyata bener tuh tiba-tiba keluar trailer terbarunya Spider-Man, ada Venom, bisa juga kan? Bisa. Nah, jadi konklusinya menurut kalian apa? Bakal beneran terjadi atau enggak? Siapa dulu? Gua ada, boleh. Okay. Kalau feeling gua sih kalau dari kemungkinannya si Venom muncul di Far From Home, No Way Home itu enggak ya. Kalau menurut gua, again udah kebanyakan villains yang mungkin muncul, dan bahkan yang udah dikonfirmasi kayak ada sekitar 1, 2, 3 atau bahkan 4 itu udah banyak. Tambah Venom lagi jadi crowded filmnya, dan takutnya pacingnya kurang pas gitu. Dan mungkin bakal agak kaget aja orang-orang yang nggak terlalu ngikutin film Venom pun tiba-tiba ada Venom sendiri gitu kan. Tapi kalau di Venom
Carnage yang film kedua ini, apakah ada plot atau post credit atau mid credit scene yang nyambungin sama Spider-Man-nya Tom Holland? Kalau menurut gue sih itu lebih mungkin. Gue lebih percaya itu bisa kejadian. Gimana nih? Kalau menurut gue sih nggak dua-duanya. Oh ya, nggak dua-duanya. Pertama kalau yang di Spider-Man No Way Home ini menurut gue post creditnya atau mid creditnya segala macam itu lebih bagus buat nge-resolve storyline nanti ke depannya. Nyambung ke MCU, lebih ke MCU. Jadi nggak langsung nyambung ke SSU atau segala macam. Begitu pula sebaliknya, Venom Let There Be Carnage mungkin post creditsnya bakal lebih connect ke film Venom 3 nanti. Atau bisa juga Morbius gitu. Atau segala macam biar ada koneksinya. Jadi antar villain ini ada koneksinya. Belum nanti ada Kraven. Kraven mau ditis di mana? Segala macam kan. Yang mending buat ngetis villain-villain yang ada di SSU itu. Kalau mau ngetis crossover atau segala macam itu ya mendingan nanti project baru aja. Ya Spider-Man Into Spider-Verse saya bisa kan, maksudnya tanpa ditis. Kalau menurut gue malah pengennya Venom muncul sebentar di MCU, tapi bukan di filmnya, bukan di No Way Home. Jadi dia nggak akan muncul di sepanjang film No Way Home, tapi dia munculnya di post creditnya gitu. Jadi kayak gue mikirnya tuh kayak film-film yang lain selain di MCU kayak Venom, terus film-filmnya universe-nya Sam Raimi, universe yang Andrew Garfield tuh bakal muncul yang lain-lainnya yang ada di film No Way Home tuh di post credit scene-nya yang bakal nyambung ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness kalau menurut gue. Jadi munculnya di akhir-akhirnya gitu. Karena No Way Home ini kesalahannya Doctor Strange di ngebuka multiverse. Nanti diperbaiki di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, baru balik lagi tuh villain-villain yang bukan dari MCU atau enggak karakter yang bukan dari MCU balik lagi ke universe-nya dia, bakal di-solve sama si Doctor Strange di filmnya dia. Tapi di filmnya Spider-Man tuh kesalahannya Doctor Strange, bakal chaos gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi nongolnya di post credit scene. Yang Venom? Venom yang munculnya di situ. Kalau dari tentang post credit scene Venomnya sendiri gimana? Post credit Venom sendiri, nah itu menurut gue asli. Jadi kayak dari situlah ditisnya kenapa dia bisa tahu MCU gitu. Gimana dia bisa tahu Tom Holland gitu. Ketemunya di Doctor Strange gitu. Jadi pas di Doctor Strange ketemu, wah enak nih Tom Holland, mau dimakan sama dia. Aneh sih. Aneh. Ya itu ekspektasi gue. Iya sih. Gak tahu ya. Ekspektasi harapan yang terlalu gitu sih gue. Kemarin gue nemu meme itu tuh terlalu banyak berekspektasi. Gue nemu meme orang yang bengong pas ngeliatin post credit scene, kok Spider-Man Tobey nggak ada, ini nggak ada, ini tuh. Siap-siap tuh reviewnya langsung di review bomb ya. Gue juga kayaknya gue juga kayaknya curiga emang banyak teori fans yang bakal patah gitu kan. Soalnya emang terlalu nggak bakal segitunya deh kayaknya. Ekspektasi udah membludak nih. Tidak akan semudah itulah, maksudnya sesimpel pikiran kita gitu. Iya. Spider-Man No Way Home atau Venom. Tapi ya kalau misalnya mau dibilang teori jorok, sebenarnya kayaknya ya bisa juga itu benar si post credit scene-nya. Kalau menurut gua nggak bakal crossover sama Spider-Man nantinya. Karena gue ngelihat sama yang lain. Karena gue ngelihat dari bocoran yang gue sempat ngeliat juga tuh yang Tom Hardy pas screening, dia bilang jangan bocor yang ada di sini ya di sini aja, lu jangan kasih tahu apapun yang lu lihat gitu kan. Jadi kayak ada something yang memang Sony dan Tom Hardy ini sembunyiin sesuatu yang mungkin nge-reveal hal besar gitu. Dan menurut gue yang nge-reveal hal besar tuh ya universe Venom atau Sony untuk sebentar gitu kan nyambung ke MCU gitu. Gue ya, bisa jadi ya, walaupun sebenarnya lu nonton private screening ya memang seisi filmnya emang nggak bisa lu ceritain kemana-mana juga. Pasti ngomong di situ gitu kan. Jadi pernyataan itu sebenarnya nggak means nothing juga. Tapi kalau misalnya emang ini gue sebenarnya pengennya ya udah crossover aja, tapi crossovernya harus punya impact something sama si Venom.
kalau disuruh berteliar, gue pengennya si Venom yang masih anti-hero ini jadi jahat nanti di situ. Ya. Karena dia nanti kan ya mungkin kan anti-hero. Oke, kalau misalnya emang dia crossover sama Spider-Man, emang tiba-tiba langsung bisa musuhan kan enggak? Iya. Atau gue kepikirannya malah itu team up punya gitu. Objektif. Ya udah, emang dasarnya Eddie Brock juga baik gitu kan. Tapi mau sampai kapan karakter Venom ini dibikin baik begitu gitu kan? Perbedaannya kan cuman si Venom ini berani ngebunuh itu doang gitu kan, yang jadi perbedaannya gitu kan, cuma berani ngebunuh doang. Nah terus sampai kapan dia mau dibikin se-clean itu? Masa nggak ada titik baliknya gitu? Ya masa nggak jadi villain, masa nggak ada alasannya, masa nggak punya nemesis yang bener-bener kayak dan tales tentang Spider-Man dan Venom ini adalah masa logo laba-labanya gak muncul di Venom kan? Itu nemesis dari kapan tahu, walaupun mereka ada kerjasama, ada apa segala macam, tapi ya nemesis, it's like Joker sama Batman. Ya gitu. benar banget. Sebesar itu gitu kan, jadi kayak masa sih nggak dibikin sebegitunya gitu kan? Padahal storyline-nya menarik. Jadi menurut gua kayaknya kalaupun emang bakal crossover, ini bakal bikin si Venom jadi turning to be bad gitu karena Spider-Man, dan akhirnya mungkin bikin mereka jadi nemesis. Dan itu terjadi di MCU, mungkin ya udah gitu kan, fight bareng atau mungkin fight apa segala macam, dan akhirnya ada satu konflik bikin mereka ini, dan akhirnya consider Spider-Man as an enemy gitu kan. Terus balik lagi ke universe-nya, ternyata apa-apa segala macam ya gitulah pokoknya. Intinya kalau terlalu berliar tuh jauh-jauh lagi gitu. makin jorok ya guys ya. Jorok nanti sekali. Ekspektasinya terlalu ini nggak bisa dibendung nih, nggak bisa ditahan. Tidak bisa dibendung tentu saja ya. Kita yang berekspektasi, fans yang ini nyalain aja. Iya. Teori lo salah lo Ya gimana kan, dong? Gue yakin kita aja kecewa. Nonton juga pasti pengen Venom ada di Spider-Man, pengen juga Spider-Man ada di SPM di SU nantinya. SSU. Jadi ya udah keep it as your wish gitu, dan kalau misalnya emang itu tidak terjadi ya udah gitu, dan kalau itu tidak terjadi kayaknya emang bakal ada servicing yang pastilah menurut gua nggak akan kalah ini sih, nggak akan kalah menarik, walaupun mungkin si Spider-Man 3 Spider-Man 3-3-nya nggak ketemu, walaupun Venom nanti mungkin nggak akan ada. Tapi bakal ini sih. Iya. So guys, itu dia discussion kita pada kali ini. Memang gue agak jauh ya, gue bahkan tidak di studio gue di rumah, dan mereka ini lagi ada di studio di kangen. So tidak apa-apa, agak berbeda dikit ya. Efek. Nextnya discussionnya kita bisa lebih komplit dan lebih proper lagi nanti discussionnya. So guys, thank you banget udah nonton live discussion kita kali ini. Dan kalau kalian punya pendapat, kalau kalian punya teori sendiri, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. So itu aja discussion dari kita. Pamit guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan share ke teman-teman kalian. So gue Rian, Pika, Isaac, sorry ya, anjir, tabrakan, sweet, rebutan. Ya, sweet aja salah. Gue Isaac, ya gue Reza. Keep exploring, ya. Keep exploring the multiverse. Multiverse.